Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita nanti di akhirat kelak mendapatkan kedudukan yang dihormat oleh Allah, kedudukan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang paling takwa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling sukses usahanya, bukan orang yang paling kaya
Tetapi orang yang paling dihormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang paling takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah dua unsur, di mana dua unsur tersebut manusia bisa paling tinggi jabatannya dan bisa pula paling rendah. Sifat yang dimiliki oleh manusia adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat dan sifat binatang. Coba kita buktikan bahwa manusia bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Bahkan Allah menciptakan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Maka kedudukan malaikat di hadapan Allah tinggi. Tetapi ketinggian martabat malaikat jalan di tempat. Dan malaikat tidak pernah sedikit pun lengah, tidak pernah sedikit pun bermaksiat. La ya'suna ma amarallah. Malaikat tidak pernah berdosa tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membangkang. Kenapa? Malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Allah menciptakan binatang hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Di mana sifat nafsu hanya yang dipikirkan hakun fakun, yang dipikirkan hanya syahwat dan isi perut saja. Pantas binatang, sifat binatangannya apabila dia datang syahwatnya tidak menoleh samping kanan, depan dan belakang, ada orang atau tidak, ada orang tua, ada tetangga, tidak merasa malu. Kenapa? Pantas dia tidak mempunyai akal. Tetapi manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat malaikat, yaitu akal, dan sifat binatang, di mana setiap detik, setiap jam, setiap hari terus menerus mujahadah, perang antara akal dan nafsu, di mana dua unsur ini berperang. Tentunya ada yang kalah salah satunya. Kita buktikan. Apabila yang kalah adalah akal, yang menang nafsu, tentunya sifat binatang yang terdapat di dalam diri kita. Jangankan perilakunya, ucapannya pun seperti binatang. Bagaimana ucapan seperti binatang? Keluarlah bahasa yang tidak pantas diucapkan. Sifat binatang, nama binatang disebut oleh manusia. Kenapa manusia berani mengucapkan kalimat binatang tersebut? Karena di dirinya yang menang adalah sifat nafsunya, sifat binatang. Apabila kelakuannya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, di diri pribadi manusia kalah akalnya, yang datang sifat binatang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tetapi apabila yang menang akal, karena tadi kembali yang pertama, yang dapatnya adalah nafsu, yang akalnya kalah, maka derajat kita lebih rendah dibanding binatang. Kenapa manusia lebih rendah dibanding binatang? Karena binatang tidak ditaklif oleh syara, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah. Yang diperintahkan ibadah hanya jin dan manusia yang diberi akal dan nafsu. Apabila nafsunya kalah, yang menang adalah akal, tentunya ucapannya, pemikirannya, dan perilakunya mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di mana manusia memiliki sifat akal, nafsunya dikalahkan, dipenjarakan, maka martabat manusia termasuk kita di dalamnya
derajatnya, pangkatnya di sisi Allah lebih tinggi dibanding malaikat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, di mana manusia yang dikendalikannya adalah dengan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengisi penuh isi neraka dari golongan jin dan manusia. Di mana jin dan manusia diberi oleh Allah akal, tetapi akalnya tidak dipakai mikir, tidak dipakai memikirkan ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat, tidak memikirkan fikrohnya tidak ada untuk memajukan agama Islam. Yang dipikirkannya hanya jabatan dunia dan popularitas saja. Sifat binatang itu yang nancik di dirinya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, yakin aku akan isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Di mana jin dan manusia tidak memanfaatkan akalnya. Di mana akalnya tidak dimanfaatkan, otomatis kedudukannya lebih rendah dibanding binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian jin dan manusia diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah mata dan penglihatannya, tetapi tidak mampu untuk melihat ayat-ayat Allah. Tetapi yang dilihat adalah dunia, yang dilihat adalah jabatan, yang dilihat adalah popularitas, bukan ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Jin dan manusia di mana diberi akal tadi, karena kalah akalnya, dia diberi oleh Allah telinga dan pendengarannya, tetapi la yasma'una biha, tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat. Maka manusia tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka lah jin dan manusia seperti itu, seperti binatang, bahkan lebih sesat dibanding binatang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari segi badan bentuk saja manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, manusia lebih hebat. Lihat dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin aku ciptakan kata Allah manusia fi ahsani taqwim, yaitu dalam keadaan yang lebih hebat bentuknya. Tetapi bentuk kita ini lebih cakep dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Apabila tidak diberi akal, tidak diberi memikirkan ayat-ayat Allah, tidak memikirkan bagaimana menjunjung tinggi agama Islam, tsumma radadnahu asfala safilin, kembali ke hadirat Allah, kedudukannya lebih rendah dibanding binatang. Radadnahu asfala safilin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanakah bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dikalahkan hawa nafsunya, kemudian yang dikendalikannya adalah akal, maka kedudukan dan martabatnya lebih tinggi dibanding malaikat. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan yang disebut dengan amal solih, yang selalu berbuat amal solih karena dikendalikan oleh akalnya, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih karena dikendalikan oleh akalnya, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hambanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi nati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.